Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, iman, serta Islam. Dan tak lupa sholawat beserta salam tetap kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Anak-anak yang solehah dan soleh, hari ini apa kabar semuanya? Bagaimana kabar imannya hari ini? Bertambah kuatkah? Bertambah rajinkah dalam ibadah? Alhamdulillah. Abi doakan semuanya imannya semakin bertambah dan ibadahnya semakin baik, dan juga selalu taat kepada kedua orang tua, ya. Dan juga semoga di hari-harinya selalu mendapat keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, kembali lagi di pagi hari yang cerah ini kita akan mendengarkan sedikit tausiah yang akan Abi sampaikan. Yang dalam hal hari ini Abi akan menyampaikan tausiah yang akan Abi berikan judul Ikhlas. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, ikhlas berarti melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan dari manusia, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ikhlas sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui banyak kisah yang telah dicontohkan. Ada sebuah kisah yang akan Nabi ceritakan di pagi hari ini. Dikisahkan, di kota Madinah hiduplah seorang pengemis Yahudi yang buta. Pengemis itu biasa duduk di ujung pasar. Ia sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Tak henti-henti ia mencaci maki sang Nabi dan mempengaruhi orang-orang yang lalu lalang di dekatnya agar juga membenci sang Nabi Muhammad SAW. Ia berseru-seru, "Wahai saudaraku, berhati-hatilah dengan Muhammad. Dia pembohong besar dan tukang sihir." Suatu pagi, Nabi Muhammad SAW mendatangi pengemis Yahudi itu dan membawakan makanan. Beliau menyuapi pengemis itu dengan penuh perhatian dan kelembutan. Karena buta, si pengemis Yahudi itu tidak tahu bahwa orang yang menyuapinya itu adalah Nabi Muhammad SAW yang selalu dihina dan dicaci makinya. Hampir setiap pagi, Nabi Muhammad SAW membawakan makanan untuk pengemis Yahudi itu dan dengan sabar menyuapinya. Suatu hari, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, salah satu sahabatnya, Abu Bakar, mengunjungi rumah Aisyah. Aisyah adalah putri Abu Bakar dan istri Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Adakah sunnah Nabi Muhammad yang belum kukerjakan?" "Wahai ayahku, semua sunnah Nabi Muhammad telah engkau kerjakan. Namun masih ada satu sunnah lagi yang belum ayah kerjakan."
Aisyah menjawab. Abu Bakar merasa penasaran dan bertanya, "Apakah sunnah itu, wahai putriku?" Setiap pagi, Rasulullah selalu pergi ke pasar dan membawa makanan. Makanan itu diberikan beliau untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Aisyah menjelaskan kepada ayahnya. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar kota Madinah dengan membawa makanan. Setibanya di pasar, Abu Bakar mencari pengemis buta itu dan akhirnya ia berhasil menemukannya. Lalu Abu Bakar memberikan makanan dan menyuapi pengemis itu. Namun tiba-tiba pengemis itu marah. "Siapa kamu ini?" tanya si pengemis Yahudi. "Aku adalah orang yang biasa menyuapimu," jawab Abu Bakar. "Tak mungkin, engkau bukanlah orang yang biasa menyuapiku. Orang yang selalu datang dan menyuapiku adalah orang yang lemah lembut. Ia bahkan mengunyahkan makanan itu untukku." Abu Bakar sangat terharu mendengar apa yang dikatakan pengemis buta itu. Ia membayangkan betapa mulianya perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dengan ikhlas, beliau memberi makan orang yang membencinya. Lalu Abu Bakar berkata kepada pengemis itu, "Memang aku bukanlah orang yang biasa menyuapimu, karena beliau telah meninggal dunia. Tahukah engkau kalau beliau adalah Nabi Muhammad SAW?" Pengemis Yahudi itu sangat terkejut mendengarnya. "Benarkah ceritamu ini? Selama ini aku selalu menghina dan memfitnahnya, namun ia tidak pernah membalas penghinaanku. Ia malah membawakanku makanan setiap pagi. Sungguh mulia hatinya." Setelah mengetahui betapa Nabi Muhammad SAW sangat mengasihinya, pengemis Yahudi itu tersentuh dan akhirnya memeluk agama Islam. Anak-anak yang soleh dan soleha, Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita semua untuk ikhlas dalam memberi. Bahkan Rasulullah SAW pun ikhlas membawakan makanan dan menyuapi pengemis Yahudi yang jelas-jelas membenci dan memfitnahnya. Keikhlasan beliau pada akhirnya membuahkan hasil. Si pengemis itu sadar dan akhirnya memeluk agama Islam. Jadi anak-anak yang soleh dan soleha, percayalah bahwa keikhlasan dalam melakukan sesuatu pasti akan berbuah hal yang baik dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah hal-hal kebaikan di dunia ini tanpa mengharap imbalan atau balasan dari manusia. Mengharaplah hanya dibalas atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya nanti di akhirat kelak Allah akan membalas semua perbuatan baik kita di dunia ini. Demikianlah tausiah yang dapat Abi sampaikan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Selalu semangat dalam belajar dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.